2 pekan sudah sejak hebohnya pemberitaan bahwa penyanyi dangdut Dewi Persik akan segera ditahan terkait kasus pertikaiannya dengan artis Julia Perez 4 tahun lalu. Tepatnya kemarin sore, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sudah menerima surat perintah untuk menahan biduan dangdut yang terkenal lewat goyang gergaji tersebut. Kemarin tim liputan Kispin mencoba menyambangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencari tahu kebenaran turunnya surat penahanan tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pihak Kejaksaan Negeri. Ya, putusan atau salinan perkara Dewi Muria Agung alias Dewi Persik baru pagi tadi petikan putusan kasasinya sampai di meja saya, dan hari ini juga sudah diturunkan di staf dan diupayakan paling lambat besok sudah bisa kita kirimkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Perkara inilah yang saya terima dari Mahkamah Agung petikannya, dan segera kita informasikan, kita beritakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai instansi yang punya kewenangan untuk mengeksekusi perkara ini. Nampaknya ini akan menjadi babak baru yang kelam bagi kehidupan Dewi Persik. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis penjara untuk DP selama 3 bulan tak bisa dielakkan lagi. Kali ini, pihak Kejari pun tak memberikan ruang bagi DP dan tim kuasa hukumnya untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh MA sudah mutlak adanya dan tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan prosedur 3 kali pemanggilan pun sudah tidak ada lagi. Mau tidak mau, rencananya tepat hari ini, Dewi Persik akan dieksekusi oleh pihak kejaksaan untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan. Setelah melalui proses penegakan hukum dari mulai putusan pengadilan negeri, kemudian putusan pengadilan tinggi, dan terakhir adalah putusan Mahkamah Agung. Nah, setelah adanya putusan Mahkamah Agung dan salinan resminya sudah kami terima, maka karena itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kami jaksa penuntut umum selaku eksekutor akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung itu. Tapi yang jelas setelah inkrah itu dalam KUHP pun tidak mengatur harus ada panggilan atau tidak. Tetapi ketika itu sudah inkrah maka harus dieksekusi. Masa sih nyari Dewi Persik gak susah, teman wartawan bisa nyari Dewi Persik. Istilahnya seperti itu, enggak lah. Kita sebagai warga negara yang baik ya jangan kabur, penakut ya. Kita tetap harus menghadapi apapun itu yang terjadi. Ini negara hukum. Negara hukum, dan saya sebagai warga negara yang baik, yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, saya harus menghadapi. Walaupun pihak keluarga mengupayakan agar semuanya ini mendapatkan sebuah jawaban yang pasti sehingga tidak dipermainkan. Karena hukum yang berlaku di Indonesia itu kan bukan hukum yang dibuat oleh oknum, tapi hukum yang dibuat oleh negara. Jadi segala sesuatu ya harus menghormati negara. Intinya kan seperti itu, menghormati negara Indonesia. Ya mereka bilang kamu misalkan ini buruknya, kamu buruknya ini. Kalau misalkan ini kan Mahkamah Agung tidak boleh memutuskan sebuah perkara sembarangan kan. Makanya dengan adanya PK nanti, ya siap-siap aja untuk menerima semua. Kan keterkaitan itu kan kena semua. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sudah otomatis membuat DP cukup geram dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perempuan berdarah Jawa Timur ini merasa tidak diberlakukan dengan adil oleh apa yang menjadi keputusan pengadilan. Pasalnya pada 4 tahun lalu, dirinya pernah divonis dengan hukuman 2 bulan percobaan. Selama masa hukuman percobaan itu, DP pun dituntut untuk berperilaku baik agar tidak menjalani hukuman penjara. Tapi menurut Jaksa Penuntut Umum, apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung adalah beda dengan putusan pengadilan negeri sebelumnya. Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, DP dituntut untuk kooperatif menerima putusan ini jika tidak ingin dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Awal dari putusan pengadilan negeri itu 2 bulan percobaan. Percobaan artinya percobaan 6 bulan. Apabila dalam tenggang waktu percobaan itu tidak terjadi sesuatu, maka si terdakwa ini tidak akan menjalani itu. Kemudian putusan pengadilan tinggi pun sama, 2 bulan percobaan. Tapi itu tadi kami terikat dengan aturan yang ada di internal kami, bahwa apabila putusan itu di bawah setengahnya atau tidak sependapat dengan kami, maka kami ada upaya hukum banding itu terhadap putusan pengadilan negeri.
Demikian juga terhadap putusan pengadilan tinggi, kalau dirasakan itu tidak memenuhi rasa keadilan, kurang pas dengan masa ketentuan kami, maka kami harus upaya hukum. Nah itu, nggak ada, lebih dari itu nggak ada. Loh, adil bukan seperti itu. Nggak ada, itu kan menurut opini dari oknum, dari advokat. Gitu. Yang namanya advokat pasti akan membela klien. Gitu. Yang namanya sebuah opini, siapapun berhak untuk mengopini bahwa pemerataan adil, ibaratnya. Tapi kita kan kembali lagi kepada undang-undang yang berlaku di negara sesuai dengan KUHP dan KUHAP, bahwa MA tidak boleh memutuskan peristiwa yang sama dengan keputusan dua. Jadi misal apabila MA pertama memberikan keputusan kepada saya Dewi Persik sebagai korban, MA kedua harus menghargai MA pertama bahwa saya adalah korban, bukan sebaliknya. Gitu loh. Ya ini kan putusan paling tinggi gitu, paling tinggi itu Mahkamah Agung. Jadi suka tidak suka, ya itulah adanya. Tapi saya pikir dari pihak terdakwa saya ini orangnya enak kok, orangnya baik, kooperatif, dalam arti tahu hukum gitu. Nggak mungkin lah saya yakin akan mempersulit jalannya proses ini. Ada satu penggalan lirik yang sangat luar biasa artinya buat saya, yaitu bahwa bahagia memang nggak selamanya, tapi penderitaan juga pasti ada akhirnya. Jadi akan menjadi satu slogan menyemangati setiap pribadi yang sedang galau, dirundung duka, kesedihan, atau ketidakpercaya dirian akan sesuatu.